Pemirsa, Shine Hill yang mengklaim sebagai pemilik saham mayoritas aset ex Kalimanis Group bertekad untuk melakukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi setelah perlawanannya terhadap sita eksekusi aset Kalimanis ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah memutuskan menolak perlawanan Shine Hill atas sita eksekusi aset Kalimanis. Akan tetapi upaya hukum masih tetap akan ditempuhnya. Melalui kuasa hukumnya Robert Nababan dari Yapto Sumarno dan rekan mengatakan akan banding bahkan kalau perlu sampai ke tingkat kasasi. Lantas apakah dengan proses hukum yang masih akan berlanjut ini aset Kalimanis sudah bisa dilelang? Robert Nababan hanya mengatakan sebaiknya ditunda dulu. Menurut akta memang seperti itu. Namun pemegang saham ini juga melihat terhadap kesepakatan yang dulu telah ada. Itu waktu penawaran itu sudah ada dibicarakan kesepakatan apa yang disanggupi oleh pemegang saham. Jadi pemegang saham melihat dari kesepakatan Balikpapan dulu. Itu yang harus mereka realisasikan menurut pendapat mereka. Jadi kita pemegang saham tetap bertahan ke sana. Sedangkan Sekjen DPP Kautindo Harjon Usman Pua yang juga kuasa eks karyawan Kalimanis menilai bila Shine Hill banding itu merupakan haknya, tapi proses lelang tetap akan dijalankan. Insya Allah dalam waktu cepat kami akan segera mengajukan proses lelang ya sehingga hak-hak para pekerja dan teman-teman ini bisa terbayarkan dengan baik. Amin. Proses hukum pembayaran upah tertunggak dan hak-hak lebih 600 orang eks karyawan Kalimanis berlangsung cukup lama dan semakin panjang tatkala aset Kalimanis itu konon telah dibeli oleh Shine Hill. Pihak Shine Hill sendiri seperti dikemukakan kuasa hukumnya bukan tidak mau membayar. Perusahaan itu mau membayar sesuai keputusan Balikpapan. Namun keputusan Balikpapan itu oleh pihak eks karyawan dinilai tidak sesuai putusan P4P. Oleh karena itu melalui DPP Kautindo hal ini diselesaikan melalui peradilan sampai terjadi sita eksekusi. Tapi sebelum aset dilelang pihak Shine Hill menyampaikan perlawanan atas sita eksekusi dan kemarin Pengadilan Negeri Samarinda telah memutuskan menolak perlawanan Shine Hill. Demikian Fahmi Haryoto, TVRI Kaltim. Dan pemirsa, meskipun pihak Shine Hill akan melakukan banding, namun setidaknya putusan Pengadilan Negeri Samarinda pemirsa, meskipun pihak Shine Hill akan melakukan banding, namun setidaknya putusan Pengadilan Negeri Samarinda memberikan harapan bagi eks karyawan Kalimanis yang telah menunggu begitu lama akan hak-hak mereka yang tertunggak. Dan pemirsa, untuk membahas persoalan ini dalam dialog Bangga Membangun Kaltim pada Lintas Kaltim malam ini telah hadir di studio yaitu Sekjen DPP Kautindo, Bapak Harjon Usman Pua, sarjana hukum yang sekaligus menjadi kuasa hukum mantan karyawan Kalimanis. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga menunggu reaksi atau tanggapan Anda seputar kasus Kalimanis ini di nomor telepon 0541 737 227 atau 737 005. Baik pemirsa, kita akan sapa Bapak Harjon Usman Pua, sarjana hukum. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, sebelum terima kasih telah hadir di studio TVRI Kaltim malam hari ini. Bapak, kita lihat di berita dan juga berbagai informasi bahwa Pengadilan Negeri Samarinda kemarin telah memutuskan untuk memberikan kuasa kepada pihak Bapak untuk melakukan lelang. Dalam arti pihak Shine Hill di sini tidak mau menerima. Bagaimana tanggapan Bapak? Apakah rencana pihak Shine Hill dikatakan oleh kuasa hukum mereka akan melakukan upaya banding mengganggu dari pihak Bapak sendiri untuk melakukan banding atau menghambat seperti itu? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak sama semua pihak bahwa proses perkara Kalimanis ini merupakan perkara yang sangat panjang gitu kan. Iya, kita tahu sudah cukup lama Pak ya? Sudah cukup lama dan kemarin kalau menurut saya itu sebenarnya suatu bentuk upaya hukum yang di luar dari persoalan eksekusi. Ya. Eksekusi sudah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Samarinda itu pada bulan Agustus tahun 2006 kemarin, yang rencananya kita akan menjalankan lelang eksekusi itu pada bulan Desember 2006 juga. Tapi karena ini upaya hukum perdata bahwa pihak-pihak ketiga silakan mengklaim, silakan mengajukan upaya hukum kalau memang betul-betul barang yang disita oleh pengadilan itu adalah hak milik mereka. Makanya Shine Hill melalui Kalimanis, Shine Hill melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa itu adalah pemegang mayoritas saham Kalimanis dan sudah dibeli dan diambil alih oleh mereka, mengajukan upaya hukum perlawanan terhadap sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Samarinda.
Ya, sehingga proses itu berjalan sampai dengan tahap pembuktian dan lain-lain. Ya, saya melihat pembuktian yang diajukan oleh mereka mulai dari P1 sampai dengan P5 itu tidak ada satu bukti otentik. Ya, otentik yang mengatakan bahwa itu hak milik mereka gitu kan. Jadi Anda menganggap bahwa pihak Sahil di sini melakukan kebohongan seperti itu, Bapak? Saya pikir seperti itu karena jelas kalau kita berbicara hukum perdata, siapa yang mendalilkan dan harus bisa membuktikan gitu kan. Pasti itu sudah merupakan suatu tolak ukur kan. Ya, yang namanya dalam proses ini mereka mendalilkan, mereka harus membuktikan dengan proses-proses yang sudah dilakukan oleh pengadilan yang saya pikir cukup panjang itu kan. Sampai dengan tahap pembuktian terakhir, mereka tidak bisa membuktikan kalau itu memang hak miliknya Sunhill gitu kan. Dan saya juga melihat dalam bukti yang diajukan oleh mereka, masa penjual pembeli tidak menandatangani dalam suatu dokumen itu kan lucu gitu kan. Ya mungkin kalau dari semua praktisi hukum silakan menilai bahwa kami ya bukan memprovokasi atau bagaimana, kami menuntut keadilan itu loh. Iya, dari pandangan Pak Harjon mengatakan bahwa ada kebohongan publik di sini sampai akhirnya kemudian mereka tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah aset milik Sunhill seperti itu. Lalu kemudian Pengadilan Negeri Samarinda juga sudah memutuskan bahwa atau melegalkan silahkan untuk melakukan eksekusi. Yang saya tanyakan tadi, apakah dengan adanya upaya banding tadi, apakah ini jadi terhambat lelang yang tidak bisa dilakukan seperti itu Pak Harjon? Saya optimis tidak terhambat karena pengadilan sudah melihat bahwa semua proses hukum yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan putusan P4P yang dijalankan oleh eksekusi oleh pengadilan negeri itu adalah putusan yang sudah ingkrah, yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ya yang tidak bisa dilakukan upaya apapun itu kan. Ya sementara kalau saya melihat dalam gugatan yang diajukan Sunhill, mereka mempermasalahkan putusan P4 itu kan. Putusan P4 ya penyelesaian ya karena ya putusan P4 bukan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda. Seperti kita dengar mereka juga sepertinya menunggu keputusan dari Balikpapan. Lalu sebenarnya bagaimana nih Pak hubungannya? Kalau saya pikir keputusan Balikpapan itu bukan suatu keputusan ya, itu kesepakatan ada antara beberapa wakil karyawan yang menyepakati bahwa penawaran perusahaan itu diterima gitu kan. Itu suatu bentuk kesepakatan, bukan keputusan pengadilan, bukan keputusan apa. Yaitu bentuk kesepakatan aja lah, agreement kedua belah pihak. Ya silakan yang mau menerima terimalah. Ya tapi yang menolak mengajukan upaya hukum itu sah-sah saja kan itu kan secara hukum itu kan. Jadi menurut Anda juga pihak Sunhill sah saja untuk melakukan upaya banding tersebut? Upaya banding yang dilakukan oleh Sunhill menurut saya bahwa itu upaya banding yang tidak benar gitu loh. Yang tidak jujur. Tidak jujur. Dari mana Anda melihat hal ini tidak benar atau tidak jujur? Dari segi pemeriksaan pengadilan kan sudah jelas bahwa mereka dari bukti yang mereka ajukan 1 sampai dengan 5 tidak ada satu bukti otentik yang bisa menunjukkan hak mereka. Lah kalau upaya banding yang dilakukan berarti kan ada upaya untuk membodohi publik, ada upaya untuk mempermainkan kami, dan ada upaya tidak mempunyai hati nurani yang baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Itu kalau menurut saya. Ya kita fair aja lah, kita lihat dari kode etiknya kan, kita harus jalan sebagaimana biasanya bahwa kami mencari keadilan kok. Dan saya yakin keadilan akan berpihak pada kami. Anda sudah merasa bahwa keputusan Pengadilan Negeri Samarinda kemarin sudah cukup adil? Iya betul, cukup adil. Tapi dengan ada upaya banding tadi menurut Anda bahwa itu bisa dijalankan, tetapi secara hukumnya Pak Harjon Usman, Anda juga adalah kuasa hukum mantan karyawan yang sudah sekian lama upah atau juga gaji mereka seperti itu. Apakah secara hukum tetap bisa dilaksanakan? Apakah tidak ada kemudian ada semacam gugatan-gugatan lain jika lelang tetap dilakukan padahal Sunhill melakukan upaya banding ini Pak Harjon? Bisa. Ya upaya banding itu kan hak mereka. Ya tapi dalam proses perlawanan yang dilakukan oleh mereka itu adalah upaya hukum yang luar biasa gitu loh. Iya, baik, kita akan berbicara upaya hukum yang luar biasa dan apakah ada gugatan jika yang dilakukan. Ada penelpon Pak Harjon, kita sapa. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya, dengan Bapak. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Harjon. Iya. Ya kami ex karyawan karyawan Kalimanis. Ya boleh dikatakan belum ex juga karena ini masih dalam proses hukum. Jadi yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada DPP Kabupaten yang kami mengusahakan karena dengan perjuangan yang selama ini kurang lebih 4 tahun ini ya sudah membuahkan hasil lah. Jadi kami sangat berterima kasih. Yang kami juga harapkan kepada pemerintah setelah ada putusan kemarin segera mungkinlah ditindaklanjuti untuk tahap lelang ini. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Ya ini bukan mantan ex karyawan, masih statusnya sebenarnya karyawannya seperti apa nih Pak saat ini? Baik, terima kasih banyak Pak Aris. Saya kenal baik beliaunya kan.
Dan saya berharap begini, karena apa yang disampaikan oleh pengadilan kemarin merupakan tolak ukur ya, bahwa semua peradilan, saya masih percaya pengadilan bisa menjalankan dengan baik itu kan. Dan saya juga minta support dari teman-teman bahwa kita membela teman-teman karena berdasarkan hati nurani gitu kan. Dan kita tidak mencari bentuk politik atau apapun dalam perkara ini gitu lah. Karena betul-betul kita membela anggota kita gitu kan. Itu yang saya berharap semua pihak, termasuk teman-teman yang masih ikut kita dan masih proses berjalan ini sama-sama, kami minta support dan dukungannya gitu aja. Iya, seperti itu. Lalu Pak, kita kembali lagi tadi soal upaya banding Seinhil, lalu kemudian jika lelang dilakukan seperti itu, apakah tidak ditakutkan ada semacam gugatan, kekhawatiran seperti itu, kemudian lelang tidak bisa dilakukan lagi, padahal sudah inkrah. Iya, betul. Iya, tapi kita akan lanjut nanti, ada pendapat lagi Pak Harjan, kita sama dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Hasan di Samarinda. Pak Hasan, silakan Pak Hasan, bagaimana tanggapan Anda atas kasus karyawan Kalimanis ini? Kebetulan saya karyawan Kalimanis. Iya. Ya sudah cukup lama lah karyawan menderita. Iya, Ya Pak. alangkah baiknya, ya seperti Seinhil, mempunyailah hati nurani. Apa benar itu hak daripada Seinhil? Seperti yang apa disampaikan tadi, bahwa memang di balik papan itu adalah kesepakatan, bukan keputusan. Ini apa yang disampaikan Pak Arjun tadi. Iya. Dan juga bahwa kemarin keputusan pengadilan bahwa memutuskan bahwa karyawanlah yang menang, ataukah karyawan yang berhak untuk melelang. Iya. Kami ucapkan terima kasih, sangat-sangat terima kasih kepada pengadilan yang berani mengambil keputusan yang benar, bahwa memang betul-betul itu benar hak daripada karyawan. Iya. Mudah-mudahan juga kami kasih support kepada pengadilan berani bertindak seperti itu untuk kelanjutannya, walaupun karyawan atau permasalahan apa, beranilah bertindak secara yang betul-betul hati nurani, yang betul-betul benar. Dan juga saya ucapkan kepada Pak Arjun, teruslah kita berjuang Pak Arjun, mudah-mudahan cepat kita selesai menyelesaikan permasalahan ini yang mungkin sudah hampir 4 tahun, mungkin Pak Arjun juga sudah Sudah cukup lelah menantinya Pak ya? Cukup lelah kita Iya, baik. karyawan. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada dua karyawan ini Pak yang punya harapan besar dalam hal ini. Sehingga bagaimana nanti jika lelang dilakukan, padahal pihak Seinhil melakukan banding. Silahkan. Saya pikir itu banding itu kan persoalan yang biasa dalam permainan hukum perdata kan itu kan. Tapi yang paling penting bahwa jika bakal terjadinya banding itu karena pihak yang tidak puas ya. Ya tapi kalau menurut saya pengadilan menolak bukti yang diajukan oleh mereka mulai dari P1 sampai P5 itu mempunyai kekuatan mempunyai alasan yang kuat, bukan sembarangan gitu kan. Ya tapi kalau misalnya pengadilan tinggi juga misalnya memenangkan mereka atau membatalkan keputusan pengadilan negeri, ya saya pikir kembali lagi bahwa sebagai pembanding yang baik itu kan harus punya hati nurani kan gitu kan. Jadi Anda menganggap sebenarnya upaya banding dari pihak Seinhil ini tidak akan menghambat proses lelang. Tidak. Lalu kemudian tadi ada sempat terlontar bahwa pihak Seinhil melakukan kebohongan publik. Bisa Anda jelaskan maksudnya? Ya kebohongan publik dalam hal begini kan kita sudah melihat bukti di pengadilan. Pengadilan memutuskan itu kan berdasarkan apa yang mereka ajukan. Mereka mendalil bahwa itu hak milik Seinhil, tapi tidak bisa membuktikan, tapi sudah melakukan upaya pembohongan publik. Mulai dari proses ini dibayarkan kepada pekerja. Lah kalau kita tidak mengatakan pembohongan publik terus bagaimana ini, saya juga nggak bisa menjelaskan kan. Artinya itu mereka kan mengatakan itu adalah milik mereka, sudah dibayarkan, tapi ternyata tidak, bukan seperti itu? Bukan, kalau menurut saya, ya saya sih kalau mungkin seperti pihak-pihak yang sudah terbayarkan itu merasa dirugikan gitu loh. Tapi oke lah kalau menurut saya tidak kepada pihak lain ya, tapi pada apa yang kami jalankan, bahwa menurut saya pihak Seinhil itu membodohi publik, bahwa mereka mengatakan ini milik kami, tapi ternyata bukan, itu kan. Iya, seperti itu. Ya, lalu baik Pak, katakanlah ini sudah adalah keputusan yang inkrah, dalam arti keputusan tetap pengadilan negeri Samarinda tidak bisa diganggu-gugat. Kita akan tunggu banding nanti. Lalu bagaimana Pak? Apa rencana Anda selanjutnya? Dengan apakah Anda akan melakukan lelang, langkah-langkah apa yang akan ditempuh Pak? Ya, kita tetap akan menjalankan, karena kewenangan pengadilan negeri itu untuk perkara ini kan menjalankan sita eksekusi dan lelang eksekusi. Lelang eksekusi yang kita tunda mulai Desember lalu karena ada perlawanan mereka, ya sekarang kita harus jalankan. Karena takutnya pada waktu Desember itu kalau betul-betul itu Seinhil, ya kan. Tapi ternyata bukan. Kemarin sudah dilakukan? Ya apapun alasan lelang dijalankan dong.
Ya pengadilan saya pikir itu merupakan putusan yang kita harus pegang, peradilan kita kok gitu kan. Iya seperti itu. Iya, Jadi iya. langkah Anda akan segera melakukan lelang. Iya. Langkah pertama Pak, apa sudah Iya. diinventaris sebenarnya aset-aset yang ada seperti apa? Kita sudah melakukan inventaris aset itu sebenarnya sejak tahun 2005. Dilakukan eksekusi aset yang diinventaris itu Agustus tahun 2006. Ya terus kita mengajukan untuk dijalankan lelang eksekusi pada bulan bulan September ya. Berarti sudah ada proses sebelumnya. Sudah ada proses ya. Rencana akan dilelang pada tanggal 27 Desember tahun 2006 kemarin. Tapi kita mempertimbangkan kalau ini betul-betul punya Sanhil kan jadi masalah. Iya. Nanti dia sanggah, dia klaim apa saja akan muncul di koran, sehingga saya pikir psikologisnya para pembeli itu terpengaruh juga gitu kan. Ya jelas lah nanti dia akan klaim, akan tuntut secara pidata maupun pidana kalau itu betul-betul milik miliknya. Sanhil tentu saja. Ya, tapi bukti kemarin menunjukkan bahwa mereka bukan pemilik Kalimanis kan, dan bukan penggugat yang baik itu kalau menurut saya. Baik, kita berbicara kembali soal lelang yang akan segera Bapak lakukan seperti itu. Sudah diinventarisir seperti itu. Ada taksiran harga sebenarnya berapa aset yang dipunyai yang tadi diklaim milik Sanhil tapi bisa dilelang oleh karyawan Kaltindo, Pak? Saya pikir banyak sekali asetnya karena yang disita oleh pengadilan itu mulai dari tanah, bangunan, berikut isi di dalamnya kan. Ya, mungkin kalau nggak salah ya, saya hampir 580 sekian item mesin-mesin itu kan yang siap kita akan lelang. Ya kemungkinan karena saya lihat ini sudah 4 tahun nggak berjalan kan, mesin tidak bisa dioperasi lagi ya. Ya kita melelang mana yang lebih cepat jadi uang aja itu. Mungkin besi tua gitu atau berbicara soal uang Pak, ini ya. tuntutan karyawan 4 tahun lamanya. Sebenarnya berapa uang yang harus dibayarkan kepada karyawan ini Pak? Oke, yang haknya yang belum terbayarkan oleh Kalimanis yaitu untuk tunggakan saja berkisar di 11,3 M. Ya, sementara untuk PHK-nya itu berkisar di 26 M. Ya, kan? Ya mungkin nanti kita dalam hal ini kan itu merupakan suatu bentuk klaim kita yang harus dilelang untuk memenuhi tuntutan itu gitu kan. Totalnya berapa Pak? Totalnya hampir di 38. Hampir 40 M seperti ya, itu. 40 M lah dengan biaya-biaya yang timbul akibat lelang itu nanti. Jika dibandingkan dengan inventaris yang aset yang diinventaris tadi seperti Bapak katakan, apakah mencukupi untuk membayar segala tunggakan dan sebagainya ini Pak? Saya pikir cukup karena aset yang ada cukup kok, karena tuntutan kami juga nggak terlalu banyak. Nanti kalau ataupun ya pada prinsipnya kita meminta pengadilan untuk melelang sesuai dengan tuntutan kok. Nanti kalau melihat lebih ya kita kembalikan, itu bukan hak milik kami. Kami cuma berhak mengklaim sesuai dengan tuntutan kami. Dalam artian di sini sebenarnya pihak Sanhil sendiri atau pihak lain itu sebenarnya tidak perlu takut Pak ya, karena kelebihan dari apa yang sudah dilelang nantinya itu akan dikembalikan kepada mereka juga. Jadi dari tadi karyawan juga mengatakan bahwa di sini ada kurangnya hati nurani seperti itu. Apakah Bapak melihat seperti itu, hati nurani yang bagaimana sebenarnya Pak? Ya kalau menurut saya kan dalam permainan hukum itu kan kita harus mendepankan melatar belakangi dengan hati nurani yang baik bahwa kita berbicara membela klien itu atau membela orang lain itu kan kita harus melihat apa yang kita harus bela kan. Ya kalau memang nggak benar kan kenapa harus dibela gitu kan. Baik. Itu kita harus malah kita harus mendukung untuk proses hukum gitu kan. Tapi dalam hal ini saya kembali katakan publik sudah dibohongi dan mengklaim. Berarti idealnya menurut saya ya Kalimanis ya Sanhil juga. Sanhil ya Kalimanis juga. Oh, dimasuk ke Bang Palik itu adalah seperti itu. Ya, apakah itu Anda juga menganggap saya, bahwa pihak Sanhil melakukan upaya banding mereka juga tidak mempunyai hati nurani seperti itu Bapak? Oh iya John, jelas itu kan. Tanpa kita menerjemahkan sudah jelas kok. Pemohon yang baik ya harus bisa membuktikan. Kalau dibuktikan di pengadilan kemarin dan ternyata itu Sanhil, ya kami harus mengalah dong. Itu permainan hukum kan. Iya, baik. Ya, Ini sudah inkrah sudah tetap ada range waktu atau jarak waktu berapa lama Pak bisa proses lelang dilakukan seperti itu? Lalu ada beberapa langkah apa yang harus dilakukan dari pihak Bapak sendiri atau juga mungkin harus berkonfirmasi dengan pihak Sanhil dan Kalimanis seperti itu? Ya mungkin kalau untuk masalah lelang itu kan kita ya range-nya sesuai dengan aturan saja kan, bahwa sebelum dilelang kan harus diumumkan secara terbuka karena lelang ini lelang terbuka juga gitu kan. Dan prosesnya sebelum dilakukan lelang itu secara otomatis ya aset-aset itu harus dinilai dulu berapa harganya, berapa nilainya. Tapi sudah dinilai kan Pak? Sudah dalam proses sebenarnya sejauh mana? Sedang akan diproses oleh kita karena itu nanti akan dinilai oleh Skovindo ataupun ahli. Ya harapan kita mana yang lebih cepat dijual itu yang jadi uang itu yang akan dijual. Sejauh mana Pak prosesnya ini Pak? Sebenarnya dari kemarin hingga yang putusan pengadilan kan baru kemarin Pak ya? Sebenarnya sudah disiapkan semua, tinggal prosesnya menunggu
apa yang diputuskan kemarin ya kita sekarang sedang dalam proses untuk menyiapkan surat-surat administrasinya karena berhubungan dengan banyak pihak dan instansi gitu saya pikir ya. Jadi jarak waktunya 15 hari setelah Ya, putusan? ya enggak juga sih, secepat mungkin lah setelah putusan itu kami akan mohon nanti pengadilan akan meminta kepada instansi yang berhubungan dengan pihak-pihak lelang karena KP2LN dan Skovindo dan lain-lain baru nanti mungkin berjalan sekitar 7 hari 4 berikutnya itu akan diajukan pengumuman untuk lelang dan lain-lain itu. Lalu kemudian Bapak, untuk biaya-biaya yang ditimbulkan dari proses lelang nanti sampai kemudian pada pembelian dan juga pembayaran itu dibebankan kepada siapa Pak? Biaya-biaya yang timbul nantinya? Dibebankan. Mereka yang menaksir, jumlahnya itu seperti itu kan mereka harus dibayar. Ya dibebankan pada pemohon dong, sebagai ya kami tentu yang dalam hal ini harus menanggung semua biaya yang dikeluarkan untuk perkara ini karena ini perkara kita gitu kan. Ya mungkin kalau estimasi saya untuk biaya proses lelang aja makan biaya sekitar 350 juta. Tapi karyawan lain tidak keberatan Pak dengan biaya yang nantinya Ya, akan dikeluarkan untuk itu? ini merupakan upaya hukum itu apapun yang kita harus tempuh ya kita harus fair menyampaikan sama teman-teman bahwa tidak ada bentuk politisir, menambah-nambah tidak ada. Real kok yang kita lakukan dan selalu melibatkan teman-teman dalam pelaksanaan ini. Gitu. Iya, baik Pak. Ya, Lalu setidaknya ini adalah satu, Bapak katakan suatu tolak ukur bahwa pengadilan juga ternyata juga bisa memiliki hati nurani seperti itu, bahwa mereka bisa memihak apa yang sudah diinginkan para karyawan. Ya, satu harapan yang mungkin juga ingin Bapak sampaikan kepada karyawan atau juga kepada pihak lainnya Pak dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Samarinda kemarin? Oke, baik. Satu harapan saya yang ingin disampaikan kepada teman-teman bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan upaya mencari keadilan yang betul-betul kita harus sabar bahwa kami selaku yang menerima kuasa itu tentu menjalankan ini dengan semaksimal mungkin itu kan dan saya minta support dan doanya semoga kita itu bisa berjalan dengan baik gitu kan dan saya juga harus dikritik mungkin nanti kan dalam menjalankan tugas atau bagaimana ini kan ya namanya manusia pasti punya rasa hilaf dan mungkin artinya banyak butuh support juga dari kawan-kawan yang pasti, lain. Tapi dalam perjalanan kasus ini sendiri Bapak atau juga yang akan datang nanti, Bapak melihat bahwa ada kendala apa sebenarnya yang cukup besar untuk melakukan proses lelang atau juga yang nanti akan menanti dari upaya banding yang akan dilakukan pihak Sainhill Pak? Kalau dalam proses ini saya pikir saya tidak perlu memikirkan apa yang dilakukan oleh Sainhill. Kami jalankan aja proses hukum bahwa saya optimis bisa cepat proses ini akan dijalankan. Dan saya yakin pengadilan juga mempunyai pemikiran yang bagus atau positif untuk menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Sainhill itu tidak benar. Sehingga tidak ada suatu alasan lagi bagi pengadilan ataupun pihak lain ya untuk menghambat ini kecuali Anda yakin sebenarnya kan proses hukumnya masih lebih tinggi lagi Pak daripada itu? Ya silakan itu kan hukum boleh-boleh saja gitu kan tapi kembali lagi bahwa saya katakan pemohon perkara atau yang menggugat kami dalam hal itu adalah bukan pemohon yang baik gitu loh sudah dibuktikan oleh pengadilan. Baik, gitu. kalau kemudian kira-kira Anda memandang ada kendala apa Pak yang cukup besar nanti dalam proses yang akan dilakukan selanjutnya? Saya optimis tidak ada kendala. Tidak ada Pak ya dalam proses lelang ataupun berarti sudah ada pihak-pihak yang nantinya akan menaksir atau juga untuk membeli aset yang ada ini Pak? Insya Allah banyak, gitu kan. Ya karena kita niat untuk melelang besi tua kok, karena sudah jadi besi tua, sudah jadi besi tua barang-barangnya. Ya saya yakin orang-orang pengusaha besi tua lagi primadona sekarang kan, mungkin menunggu-nunggu kasusnya Kalimanis selesai. Iya. Gitu kan, itu. Dalam arti sudah ada pihak nanti yang akan membeli, kemudian juga proses lelang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Lalu sampai sejauh ini kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan Pak? Untuk proses lelang, ya estimasi saya berkisar di 350 sekian juta tadi. Mungkin itu baru nanti, tapi yang sudah dijalankan hingga saat ini? Aduh, itu ya bukan, ya mungkin kalau itu rahasia kami lah, tapi yang jelas banyak biaya yang kami keluarkan dan sudah, saya pikir itu kalau menurut kita juga sudah disebut biaya perkara yang paling besar dalam kasus ini dan selama proses ini sudah ada 5 kasus yang diselesaikan oleh Kahutindo sudah selesai. Sudah selesai, ini aja yang masih belum berjalan ini sekarang. Belum selesai gitu kan ya. Iya, baik mudah-mudahan Pak ini bisa berjalan dengan baik dan juga mudah-mudahan nanti seperti Bapak katakan adalah hati-hati nurani dari pihak-pihak tertentu yang nanti mungkin akan mempermudah proses yang akan dijalankan. Baik, terima kasih untuk waktu Anda, sukses dan selamat malam, sampai jumpa Pak Harjo. Baik pemirsa, demikianlah dialog lintas Kaltim malam hari ini. Dan pemirsa, informasi mengenai penemuan makanan yang mengandung formalin kembali menjadi perhatian serius pihak Balai POM. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan selepas iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama Lintas Kaltim.